Saudara-saudara sekalian, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Senang bahwa kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan pelajaran Alkitab kita. Ya, saudara-saudara, seri kita ini bagi saya secara pribadi adalah seri yang sangat timely, ya, sangat pas waktunya. Ya, kita sedang melihat bahwa hampir semua pemimpin agama percaya bahwa ini sudah akhir daripada dunia ini, ya. Dan kita sangat bersyukur bahwa Alkitab lebih dari apapun kita percayai sebagai sumber yang tidak mungkin salah. Dan kata-kata dari Tuhan Yesus langsung yang diberikan di sini di dalam Matius 24 sejauh ini yang sudah kita pelajari, saudara-saudara, adalah kata-kata yang kita sangat bisa percayai. Tidak perlu diragukan keabsahannya, saudara-saudara, ya. Dan ini yang menjadi kekuatan kita, menjadi sumber kekuatan kita, ya, saudara-saudara. Sehubungan dengan nubuatan, saya ingin mengulang, ada satu prinsip yang sangat penting ketika saya dan saudara akan mempelajari nubuatan, supaya kita jangan sampai salah, saudara, ya. Nubuatan ada penafsiran yang berbeda dengan bagian-bagian lain yang kita baca di dalam Alkitab, ya. Ketika saya dan saudara memasuki suatu bagian Alkitab yang berhubungan dengan yang namanya nubuatan, ya, di dalam Alkitab, maka ada satu prinsip yang harus kita ketahui yang diajarkan di dalam Alkitab, yaitu yang terdapat di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Mari kita buka Pengkhotbah 1 ayat 9. Saya mengulang sedikit bagi saudara-saudara yang mungkin baru bergabung hari ini. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, saudara-saudara, ya, firman Tuhan berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Di sini disebutkan, ya, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dengan kata lain, saudara, kalau kita mau tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita harus belajar apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Ya, masa yang akan datang sangat berhubungan dengan masa yang lalu. Ya, saudara-saudara, ini adalah satu prinsip yang sangat penting. Lebih jauh, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 15, prinsip ini diulangi dengan penjelasan yang lebih rinci supaya kita mengerti. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 15 disebutkan yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang sekarang, present, ya, sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Ya, yang sekarang ada katanya dulu sudah ada, masa lalu, ya, sejarah. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan apa yang akan ada di depan, ya, future, ini katanya, ya, sudah lama ada. Sudah ada di dalam sejarah apa yang akan ada di masa depan. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Artinya saya dan saudara diminta oleh Tuhan mau cari tahu masa depan. Oke, that's good. Itu bagus, itu harus. Tapi bagaimana caranya? Kita harus mau belajar sejarah yang ada di masa lalu. Nah, prinsip ini harus kita pegang di dalam mempelajari nubuatan Alkitab. Ya, saudara-saudara, di dalam mempelajari nubuatan Alkitab, ini satu prinsip yang sangat penting. Jadi, saudaraku, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Sekali lagi, ini prinsip yang penting, ya, di dalam mempelajari nubuatan. Jadi, saudara-saudara, dengan prinsip ini kita akan lihat apa yang sudah terjadi dan kita aplikasikan dengan yang sedang kita pelajari di dalam Matius 24, ya. Mari sekali lagi kita buka Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24. Kita kembali kepada Matius pasal yang ke-24, saudara-saudara, ya. Kita lihat di sini kita sudah sampai di dalam berapa presentasi yang terakhir yang kita konsentrasi adalah di bagian kedua, tanda-tanda mengenai kedatangan Yesus atau tanda-tanda akhir, kita bisa dibilang. Tanda-tanda awal itu hanya sampai ayat 7, mulai dari ayat 5, 6, 7, ya. Kemudian
di dalam ayat 8 dibagi, ya, itu kita akan memasuki satu tanda-tanda akhir, mulai dari ayat 9, ya. Dan saya fokus di dalam ayat 10 beberapa kali, ya, saudara-saudara, di dalam ayat 10, bahkan ada pertanyaan yang masuk sehubungan dengan presentasi yang terakhir. Nanti saya akan coba jawab di tengah-tengah presentasi ini, ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan, ini tanda-tanda akhir, saudara, yaitu orang Kristen akan dianiaya. Itu adalah tanda akhir. Dengan maksud apa? Supaya orang Kristen akan menyerah akan iman mereka. Ya, saudara-saudara, ini adalah penyiksaan yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Ya, dan kamu akan dibenci. Ya, penyiksaannya itu bukan cuma fisik, saudara-saudara, tapi di sini juga secara sosial, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Yesus. Ya, umat Tuhan dibenci oleh semua bangsa oleh karena nama Yesus. Ya, kenapa? Oh, oleh karena banyak orang Kristen akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kenapa bisa terjadi kemurtatan di dunia Kristen? Ayat 11 menjelaskan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi yang menyebabkan kemurtatan atau penyesatan, murtad itu tidak ada bedanya sebenarnya dengan penyesatan, ya, yang merupakan tema besar daripada Matius 24. Ya, Tuhan Yesus awali nubuatan ini dengan sebutkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tugas imperatif daripada Tuhan Yesus di akhir zaman bagi orang Kristen adalah jangan sampai disesatkan. Iya. Nah, akan ada nabi palsu di dalam ayat 11 yang akan membuat, ya, kemurtatan terjadi di dalam gereja. Ya, saudara-saudara, dan ini menyakitkan, tapi ini adalah kenyataan. Ya, saudara-saudara, kita tidak bisa tolak bahwa ada kemurtatan di dalam gereja. Ya, saudara-saudara. Di dalam buku 2 Petrus, ya, kita lihat ini apa yang dikerjakan oleh nabi palsu sehingga terjadi kemurtatan. Ya, 2 Petrus 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, saudara, dengarkan ya, prinsip yang baru kita bilang dari pengkhotbah. Disebutkan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu telah muncul di tengah-tengah umat Allah. Ada nabi palsu. Di Perjanjian Lama ada nabi palsu. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Dari perspektif Rasul Petrus di gereja mula-mula, gereja kerasulan, ya, nabi palsu sudah ada pada zaman dulu di Perjanjian Lama, ya. Dan ini diambil aplikasi oleh Petrus bahwa mereka akan ada di antara kita umat-umat Kristen pada saat itu, bisa dibilang, ya, guru-guru palsu. Jadi nabi-nabi palsu ini adalah guru-guru palsu karena nabi mengajarkan, guru juga mengajarkan. Jadi nggak ada bedanya pekerjaan daripada nabi dan guru ini sebenarnya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Saudara dengarkan, ya, pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahwa mereka akan menyangkal penguasa huruf kapital, ya, huruf P-nya besar, menyatakan akan menyangkal Yesus yang telah menebus mereka. Dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara dengarkan, bukan saya yang bilang. Nah, ada yang bertanya, kok presentasinya justru mengajarkan antikristus itu Kristen? Ya, ini ada yang bertanya dalam presentasi yang terakhir, saya mendapatkan pertanyaan di akhir dari presentasi itu seperti ini. Kok ajarannya mengajarkan bahwa Kristen yang akan jadi pembinasa? Bagaimana dengan ISIS? Nah, saya menjawab kepada koordinator daripada Bible study kita ini, saya bilang, coba suruh dia nonton dulu yang sebelumnya, karena kelihatan orang yang bertanya ini tidak melihat presentasi yang sebelumnya. Tapi demi orang itu, mudah-mudahan dia ada sekarang, saya mau menjawab berdasarkan Alkitab, ya. Kenapa kesimpulan kita tiba sampai di situ? Pertama, ini kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa akan ada kemurtatan. Apa artinya kemurtatan? Mari kita buka, saya mengulang.
apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di dalam 1 Timotius 4, ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ya, jadi ini adalah masa depan dari zaman rasul-rasul. Rasul Paulus katakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ya, Roh dengan tegas mengatakan ada orang yang akan murtad, ya, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Orang yang murtad itu artinya mereka meninggalkan ajaran yang sudah diajarkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi di Perjanjian Lama. Tapi nanti di antara orang Kristen ada yang mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi pendusta-pendusta ini siapa? Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang dibicarakan oleh Rasul Petrus. Sekarang ayat 3. Apa ajaran mereka yang sesat? Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, saudara, di dalam ayat 3 disebutkan di sini bahwa orang-orang yang terkena ajaran sesat ini melarang orang kawin, saudara-saudara. Dan mereka ini tidak keluar dari Kristen. Tapi ajaran mereka sudah keluar. Ini adalah kemurtatan yang lebih rohani kelihatannya. Karena kalau orang sudah murtad dan mengklaim dia tidak lagi percaya kepada Yesus, itu tidak akan bisa menyesatkan saya dan saudara. Ya, setan menggunakan orang di dalam untuk menyesatkan orang yang di dalam. Mengapa? Ya, jelas karena kalau dia pakai orang yang bukan Kristen datang kepada saya dan saudara, dan dia bilang saya ini bukan Kristen, tapi saya mau bicara kepada saudara-saudara. Kira-kira gereja akan mengizinkan? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada gereja mengizinkan seseorang yang mengaku bukan sebagai orang Kristen terus mau mengajar di gereja. Tidak mungkin. Jadi setan tidak bodoh. Dia akan pakai orang Kristen, dia akan pakai pendeta seperti saya. Jadi supaya saya jangan jadi penyesat buat saudara, saudara harus uji setiap apa yang saya bilang, apakah itu pendapat saya atau apakah itu berasal dari Alkitab. Ya, saudara-saudara, sebagus apapun pendapat-pendapat manusia, pendapat saya, kalau itu tidak didukung oleh Alkitab, saya mau sampaikan saudara jangan percaya. Ya, jangan percaya apapun sebagus apapun yang saya sampaikan atau siapapun sampaikan, ya, yang mengajar firman Tuhan, kalau itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, saudara dengarkan, kita harus berdasarkan Alkitab semuanya. Yesus seperti itu, saya dan saudara juga harus seperti itu. Rasul Paulus juga seperti itu. Ya, saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa akan ada kemurtatan. Kemurtatan itu berasal dari mana? Dari dalam. Dan akan ada di dalam gereja. Saudara, mari kita pergi ke dalam Matius pasal 13. Ini perumpamaan tentang lalang dan gandum. Yesus memberikan satu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Ya, saudara-saudara, mengenai benih, ya, yang ada, dan ini sangat penting untuk kita ketahui. Dan Yesus katakan, kita sudah baca di presentasi yang sebelumnya, bahwa si yang punya ladang hanya menanam benih yang baik. Tetapi waktu mereka tidur, ada musuh yang datang menabur lalang, benih yang tidak baik. Kemudian akhirnya dilihat tumbuh. Murid-murid bertanya kepada Yesus, bisa nggak kita singkirkan aja semua ini lalang ini supaya gandumnya bagus? Terus Tuhan Yesus bilang, Tuhan yang punya ladang itu bilang, jangan. Karena nanti tercabut juga gandum yang baik. Biarkan, nanti di akhir zaman baru akan dipanen, dituai. Baru dipotong lalangnya sama-sama dengan gandumnya. Nah, apa pelajaran yang Yesus mau sampaikan? Bahwa setan itulah si musuh yang berusaha untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Ya, dan dia taruh kemurtatan itu, benih kemurtatan itu di dalam apa? Di dalam gereja. Dan di presentasi, beberapa presentasi yang saya sampaikan yang terakhir, saudara-saudara, ya, kita sudah lihat, kita sudah identifikasi beberapa, ya, beberapa ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja yang saya sudah sampaikan, ya, dan ada begitu banyak, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan satu persatu semua yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab,
yang diajarkan di dalam gereja sekarang ini. Lebih daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, saudara-saudara, di sini di dalam Matius 13, ya, ini adalah penjelasan, ya, penjelasan dari Tuhan Yesus tentang lalang tadi, bahwa memang ini adalah pekerjaan daripada setan. Yesus sudah memberikan nubuatan lewat perumpamaan ini, ya. Dia di dalam ayat 37 memberikan penjelasan, ya, karena murid-murid penasaran. Di dalam ayat 36 mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Saudara dengarkan, orang-orang yang melakukan penyesatan akan dikumpulkan oleh Tuhan untuk dibinasakan, dibakar dalam api. Dan di sini dibilang bahwa lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ya, ini dilakukan pada akhir zaman. Ya, bahwa Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang melakukan penyesatan dan akan dibakar. Jadi dengan kata lain, di sini dari perumpamaan ini saja kita bisa dapati bahwa neraka itu tidak selama-lamanya, saudara. Karena ini akan dibakar pada akhir zaman. Ya, orang-orang yang jahat akan dipisahkan dari yang benar, lalang dan gandum akan dipisahkan, dan orang-orang yang menyesatkan akan dibinasakan oleh Tuhan pada akhir zaman. Bukan dari sekarang. Bukan dari sekarang, neraka sudah ada. Jadi saudara lihat, ini salah satu bukti bagaimana ajaran-ajaran sesat sudah masuk di dalam gereja, tepat seperti yang Yesus nubuatkan, ramalkan hampir 2000 tahun yang lalu. Kalau perkataan Yesus benar, maka kita bisa melihat manifestasi daripada penyesatan yang ada di gereja Kristen saat ini. Kemudian, di dalam 1 Yohanes 2, mari kita pergi kepada 1 Yohanes 2 ayat 18, 19. Saya anggap pertanyaan ini sangat penting, dan orang yang bertanya jujur, ya, saya seorang Kristen, saudara. Saya memahami perasaan saudara dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab ini. Tapi ini bukan pendapat saya. Itu saya bisa jamin bahwa ini pendapat Alkitab. Dengan hanya membaca dan membandingkan ayat-ayat, kita akan dapat di kesimpulan itu. Anak-anakku, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara dengarkan, ya. Di sini disebutkan bahwa sekarang sudah bangkit banyak antikristus, ya. Sekarang. Nah, bagaimana ISIS bisa ditafsirkan sebagai antikristus? Kalau 2000 tahun lalu pada zaman Rasul Yohanes hidup, dia katakan antikristus sudah ada sekarang. Ya, ISIS baru muncul beberapa waktu yang terakhir. Sedangkan antikristus katanya sudah dari 2000 tahun lalu, waktu zaman Yohanes hidup, waktu gereja mula-mula ada, sudah ada banyak antikristus. Tetapi ya, yang paling penting, telah kamu dengar seorang antikristus akan datang. Nah, seorang antikristus itu yang belum datang pada zaman Yohanes. Tapi kemungkinan besar, saudara-saudara, dia sudah ada sekarang. Ya, dia sudah ada sekarang. Tanda-tandanya nyata. Kalau saudara mau tahu, ikuti presentasi saya yang sebelumnya. Saudara akan tahu bahwa tanda-tandanya menyatakan bahwa antikristus sedang bekerja diam-diam. Ya, dan pada waktunya, ya, akan terbuka siapa dia sebenarnya. Dan semua orang harus memilih mengikuti Yesus atau mengikut antikristus. Orang yang disesatkan akan memilih mengikut antikristus yang mereka pikir adalah Yesus. Mengapa? Karena antikristus itu juga berarti bukan cuma dia lawan dari Kristus. Ya, betul, dia adalah lawan dari Kristus. Tapi kata anti dalam bahasa Greka juga berarti pengganti. Dengan kata lain, inilah tanda bahwa Yesus sudah mau datang ketika ada antikristus datang dan meniru kedatangan Yesus, sehingga orang pikir ini Yesus, tapi ternyata dia adalah antikristus dalam usahanya untuk menyesatkan
umat-umat Tuhan. Nah, saudara dengarkan ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Jelas atau tidak? Rasul Yohanes bilang bahwa antikristus ini berasal dari antara kita. Berarti mereka Kristen, saudara. Karena tidak mungkin orang non-Kristen bisa menyesatkan orang Kristen. Kalau orang non-Kristen bisa memaksa orang Kristen untuk menyangkal imannya, iya. Tapi itu namanya penganiayaan, bukan penyesatan, saudara. Sedangkan yang lebih hebat tentunya orang Kristen banyak yang dianiaya, saudara, ya. Dan semakin dianiaya, ini dalam sejarah, saudara bisa baca cerita-cerita yang sangat memberikan kekuatan bagaimana hebatnya dan beraninya iman orang Kristen walaupun sementara dibakar, ya, sementara terbakar mereka menyanyi lagu pujian kepada Tuhan. Tidak sedikit pun mereka mau untuk kompromi dengan iman mereka. Ada orang Kristen semakin dianiaya, semakin berani dia menyatakan imannya kepada Tuhan. Jadi penganiayaan pada dasarnya memperbesar kesaksian daripada dunia Kristen. Ini kita sudah lihat di awal abad pertama kekristenan, ya. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Rasul-rasul tidak ada yang mati normal kecuali Rasul Yohanes, semua mati dianiaya. Itu membuktikan penganiayaan yang sangat luar biasa dialami oleh orang-orang Kristen di abad pertama. Tapi apa yang terjadi? Semakin dianiaya, Kristen semakin berkembang. Semakin berkembang. Dan setan rubah strateginya. Dia tidak lagi pakai penganiayaan, dia pakai penyesatan, dia masuk dari dalam. Dan ini sangat efektif. Efektif sekali, ya saudara-saudara, karena akhirnya, seperti yang saya bilang, ada 40 ribuan denominasi Kristen saat ini di atas dunia, saudara. Sekitar 40 ribu. Artinya apa? Ya, kita memang sudah terbagi-bagi, padahal Alkitab kita satu, ya, iman kita satu kepada Tuhan Yesus, tapi kita terbagi-bagi. Itu membuktikan bahwa memang apa yang dikerjakan setan hampir 2000 tahun untuk mengadakan kemurtatan di dalam gereja Kristen berhasil, sangat berhasil. Kalau saudara masih kurang yakin, mari kita baca 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Saudara dengarkan kata-kata firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Rasul Paulus bilang, kalau kamu dengar katanya hari Tuhan sudah tiba, tunggu dulu. Ada tanda yang sangat penting, tanda yang terakhir, bahwa ini betul-betul Tuhan sudah mau datang. Kalau tanda ini belum terjadi, maka Tuhan belum datang. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, harus datang dahulu yang namanya murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang murtad itu yang harus binasa. Ini adalah antikristus yang dibilang oleh Rasul Yohanes. Rasul Paulus punya istilah, dia adalah manusia durhaka, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, ini indikasinya sangat jelas, ya. Lawan, ini adalah satu lawan yang meninggikan diri melawan Tuhan. Dan dia mau disebut atau disembah sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dialah antikristus itu. Nah, bagaimana caranya? Dia masuk ke dalam dunia Kristen. Dia duduk di bait Allah. Saya mau tanya, kalau orang yang duduk di bait Allah, itu berarti orang Kristen atau non-Kristen? Kalau bait Allah ini kita asosiasikan sekarang gereja, jelas ini adalah orang Kristen, saudara. Dan dia menjadi pemimpin karena dia yang dikatakan di sini bukan orang yang biasa. Setan itu pintar, saudara. Dia tidak mungkin pakai rakyat jelata untuk menyesatkan seluruh bangsa. Dia akan pakai presiden untuk menyesatkan seluruh bangsa. Jadi dia akan pakai para pemimpin untuk menyesatkan umat. Dia nggak bisa pakai umat untuk menyesatkan para pemimpin. Tidak bisa, saudara. Ya, maksud saya adalah umat punya pengaruh, kedudukan sangat kecil. Ya, kalau dia pakai seorang yang sederhana, pengaruhnya sederhana, maksud saya, ya, maka dia nggak bisa menyesatkan banyak orang. Ya, dibandingkan dari kedudukan, ya, dibandingkan pemimpin dan seorang rakyat biasa, saudara, supaya seluruh gereja bisa disesatkan, maka setan
sesatkan pemimpinnya, maka seluruh gereja akan tersesat. Kalau kepala sudah salah, otak sudah salah berpikir, maka seluruh tubuh akan salah. Ya, saudara, dengan kata lain, inilah strategi setan. Dia masuk di dalam pemimpin gereja, disebutkan di sini. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Nah, saudara, saya mau tanya, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Apakah kita sadar bahwa terbaginya gereja Kristen kepada begitu banyak denominasi? Ya, apakah kita sadar bahwa ini terjadi adalah pekerjaan dari iblis? Karena semua denominasi menyatakan mereka benar. Tidak ada yang merasa disesatkan, saudara. Itu sebabnya kita sedang disesatkan. Karena tidak ada yang merasa sedang disesatkan oleh setan. Semua merasa diri benar, semua merasa diri aman, ya saudara-saudara. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, karena yang namanya penyesatan, kalau kita sadar kita sudah disesatkan, itu bukan lagi penyesatan. Tapi kita lihat sekarang bahwa secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja pada zaman daripada rasul-rasul. Sekarang sudah hampir 2000 tahun lewat. Jadi ini tentunya sudah berada di dalam gereja Kristen. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya, dengarkan. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, ya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi Yesus datang untuk memusnahkan si antikristus yang sudah menganggap dirinya sebagai pemimpin daripada orang-orang Kristen. Ya, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah, orang akan percaya mengapa? Bahwa dia punya kuasa karena dia mampu melakukan mujizat, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Sehingga seluruh dunia, saudara-saudara, bahkan orang ateis pada saat itu akan disesatkan oleh ini pendurhaka. Dia mampu melakukan mujizat. Bagi orang ateis, sekalipun yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka pun akhirnya akan percaya. Mengapa? Oleh karena bagi orang ateis, seeing is believing. Artinya, kalau saya lihat, baru saya percaya. Nah, kalau sudah terjadi tanda-tanda ajaib di langit, apakah mereka masih tidak percaya? Dan ini, saudara, adalah metode yang setan akan gunakan di akhir zaman. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tapi ini dilakukan di dalam nama Yesus. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara dengarkan, ya, orang-orang akan disesatkan pada akhir zaman karena terjadi rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tapi semua dilakukan di dalam nama Yesus, saudara. Di dalam nama Yesus. Karena tujuan penyesatan setan bukan yang non-Kristen. Ya, saudara-saudara, bukan non-Kristen, ya bisa dibilang. Ya, saya percaya bahwa di setiap agama ada orang-orang yang jujur hatinya, percaya kepada Tuhan sesuai dengan imannya. Ya, saya percaya itu karena Tuhan Yesus yang bilang di dalam Yohanes pasal 10, ada domba-dombaku di kandang yang lain. Ya, jelas yang dia maksud adalah agama-agama yang lain di luar Kristen. Ada domba-dombaku di kandang yang lain. Mereka mengenal suaraku. Ya, mereka mengenal suara Tuhan, walaupun mungkin mereka nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus, ya, dan mereka akan dituntun ke dalam kandang yang benar, saudara, ya. Tetapi, ya, saya mau katakan bahwa di dalam Alkitab disebutkan bahwa inilah agama yang Tuhan bangun. Kristen ini adalah agama yang Tuhan bangun. Di dalam Perjanjian Lama itu adalah umat-umat Israel, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mulai dari Abraham, ya, dan nabi-nabi. Itulah umat Tuhan di Perjanjian Lama. Tapi kemudian umat Tuhan ini menjadi murtad. Nah, saudara, lihat apa yang terjadi. Mereka juga murtad.
dan akhirnya Tuhan harus kirim mereka dibuang di Babel ya selama 70 tahun, dan mereka tercerai-berai. Dan ketika mereka kembali membangun Yerusalem dengan banyak kesulitan, mereka berhasil di zaman Esra, di zaman Nehemia, berhasil membangun kembali Yerusalem. Dan ada, saudara-saudara, 400 tahun jeda dari Maliaki sampai kepada Matius, maka Tuhan Yesus datang. Mesias yang mereka nanti-nantikan, yang merupakan isi dari seluruh perjanjian lama, berbicara mengenai Mesias yang akan datang. Sayangnya ketika Mesias itu datang, kemurtatan sudah begitu tinggi, dan mereka tidak percaya kepada Mesias yang mereka nanti-nantikan, dijanjikan kepada mereka. Sayang banget, saudara-saudara, dan sejarah mencatat, bukannya percaya kepada Mesias yang mereka nanti-nantikan, mereka salibkan dia, mereka tolak dia, dan dia naik ke surga, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Murid-murid melanjutkan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi gereja, umat Tuhan yang benar, orang Israel pada saat itu, bukannya percaya, mayoritas menolak. Dan di buku Kisah kita dapati bahwa mereka bahkan membunuh ya orang-orang Kristen, ya orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, yang percaya kepada Yesus. Mereka bunuh, dan Stefanus adalah martir yang pertama Kristen ya menyatakan akhir daripada masa 70 kali 7 tahun di dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Kita sudah pelajari ini ya di awal-awal dari seri ini ya saudara-saudara. Maka kita bukan di seri ini tapi di seri yang satu lagi. Kalau saudara mau lihat ya di ada tertulis ya YouTube channel, saudara bisa pergi ke situ, saudara bisa lihat dia nubuatan 70 kali 7 minggu. Saya tidak akan jelaskan saat ini, tapi saudara bisa pergi ke situ dan saudara lihat bagaimana nubuatan ini digenapi dengan luar biasa. 70 kali 7 tahun diberikan kepada orang Israel untuk bertobat, untuk datang kembali kepada Tuhan, ya. Tapi mereka tetap tidak bertobat, dan akhirnya ya orang Kristenlah sekarang yang menjadi umat Tuhan. Nah, saudara, kalau kita tidak hati-hati, sesudah hampir 2000 tahun, pergerakan Kristen, ya, kita bisa melihat bahwa kemurtatan dari Alkitab, ya, terjadi di dalam gereja Kristen dewasa ini. Ya, begitu banyak ajaran Alkitab yang tidak dipraktekkan, saudara-saudara. Ya, yang saya sudah sampaikan, dan begitu banyak ajaran Alkitab yang diajarkan oleh gereja padahal tidak ada di dalam Alkitab. Contoh yang saya sudah ulang-ulang adalah soal neraka. Ya, neraka belum ada sekarang. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa neraka sudah ada sekarang. Dan Alkitab juga tidak pernah mengajarkan bahwa neraka akan ada selama-lamanya. Tidak, saudara. Ya, neraka itu hanya akan datang di akhir daripada 1000 tahun dan dia tidak akan berlangsung selama-lamanya. Ya, saudara-saudara, di dalam konsep bahasa Ibrani, kata selama-lamanya lebih menekankan kepada bukan eventnya, tapi akibat dari event itu. Saya mau buktikan ya, saudara-saudara, bahwa ini yang sebenarnya di dalam firman Tuhan ya disebutkan mengenai api kekal. Ya, saya yakin saudara pernah dengar ya sebutan api kekal di dalam firman Tuhan. Ya, sehubungan dengan Sodom dan Gomora, ya, disebutkan itu adalah api kekal, saudara. Tapi apa betul api Sodom dan Gomora itu kekal? Di dalam Yudas pasal 1 ayat 7, kalau saudara punya Alkitab, kita buka Yudas 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya, disebutkan bahwa Sodom dan Gomora telah menanggung. Ya, tapi kita tahu bahwa api yang membinasakan Sodom dan Gomora tidak kekal. Sekarang nggak ada lagi. Jadi, saudara, yang disebut dengan siang dan malam mereka akan dibakar, dianiaya, ya, di dalam lautan api neraka. Ya, itu
adalah ekspresi yang menyatakan akibat dari perbuatan mereka akan membuat mereka binasa untuk selama-lamanya. Ya, bahwa nasib mereka sudah ditentukan dari perbuatan mereka untuk selama-lamanya. Nasib mereka tidak bisa berubah lagi. Itu yang selama-lamanya. Ya, akibat perbuatan mereka, bukan event nerakanya yang selama-lamanya. Ini cuma contoh kecil, saudara, bahwa begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat yang sudah masuk ke dalam gereja, ya, yang tren juga dewasa ini adalah teologi kemakmuran, bahwa dengan semakin bertambahnya harta itu bukti bahwa hidup saudara dan saya berkenan kepada Tuhan. Jelas ini salah, saudara. Yesus bilang lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kedagingan saya dan saudara mengatakan, nggak benar ini firman. Padahal ini yang katakan adalah siapa? Yesus. Karena kita pengen kaya, kita pengen dihormati, kita pengen punya kedudukan yang tinggi di atas dunia yang tidak memuaskan ini. Ya, saudara, jangan termakan dengan jebakan setan oleh harta. Kita secara lahiriah pengen dengan kedagingan kita pengen semua yang ada di atas dunia. Tapi saudara, Yesus memberikan satu khotbah yang sangat singkat tapi sangat keras dan powerful. Ingatlah istri Lot. Saudara dengar, ingat istri Lot. Jangan karena harta, saya dan saudara nggak sampai di surga. Sedih banget kalau cuma karena harta. Harta cuma sementara. Ya saudara-saudara, nggak ada artinya. Begitu banyak orang yang gampang kehilangan triliunan dalam beberapa saat saja. Apa artinya semua itu? Tidak ada artinya. Ya, kekayaan tidak pernah bisa memberikan kedamaian sejati dan kebahagiaan sejati. Lalu kenapa kita harus mati-matian? Ya, saya nggak bilang bahwa bekerja untuk menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga itu tidak penting. Saya nggak bilang begitu, saudara. Itu penting. Tapi saya dan saudara harus ingat bahwa prioritas skala prioritas saya dan saudara seharusnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, jangan sampai kita mencintai harta. Kita akan binasa kalau kita mencintai harta. Kita ingin dihormati, saudara. Orang mau kaya karena mau kekuasaan dan mau dihormati karena kalau saudara dan saya punya kekuasaan, maka kita akan dihormati. Tapi buat apa penghormatan dunia, saudara? Lebih baik kita dihormati oleh Tuhan daripada kita cuma dihormati oleh manusia dan pada akhirnya kita binasa. Bahkan kita tidak bahagia karena kalaupun kita berhasil secara duniawi, saudara, tapi kita tidak punya Tuhan Yesus, what money can buy? Apa yang bisa dibeli oleh uang? Ya, saudara-saudara, katanya, oh ya, uang bisa membeli seks. Tapi uang tidak bisa membeli cinta yang sejati. Uang bisa membeli rumah yang bagus. Tapi uang tidak bisa menjamin rumah tangga itu bahagia. Ya, begitu banyak orang yang terkenal, yang punya harta, yang punya segalanya di atas dunia ini. Tetapi mereka bunuh diri, tidak bahagia, depresi. Karena mereka tidak memiliki Tuhan. Saya dan saudara beruntung kita kenal Tuhan Yesus. Kita orang Kristen, kita kenal Tuhan Yesus. Kita tidak perlu mengalami depresi seperti orang-orang itu. Ya, saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Ya, bahwa saya dan saudara kalau tidak mau disesatkan di akhir zaman, saudara dan saya harus mengasihi kebenaran. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 10 jelas. Ya, kenapa orang-orang ini katanya tersesat? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Saudara, kalau saya dan saudara tidak menerima dan mengasihi kebenaran, saya dan saudara akan baca Alkitab sesuai dengan kedagingan kita. Ketika ada bagian yang menemplak dosa kita, kita nggak mau dengar. Ketika ada firman yang disampaikan oleh pengkhotbah yang menemplak, kita nggak mau undang dia lagi. Kalau cara kita seperti ini, saudara, kita tidak menerima kebenaran, kita tidak mencintai kebenaran, maka kita akan disesatkan karena kita akan punya versi Yesus menurut versi saya. Yesus menurut versi saya dan saudara. Saudara dengarkan, Alkitab intinya Yesus menurut versi Alkitab. Dengarkan ini. Kepada orang kaya, ya, Yesus bilang, pergi jual hartamu dan ikutlah aku. Tapi dia lebih sayang harta
Dan dia pergi dengan sedih karena dia suka dengan Tuhan Yesus. Dia merasa bahagia mendengarkan firman Tuhan Yesus. Dia ingin jadi murid Yesus. Dia ingin ikut Yesus. Tetapi hartanya banyak. Dan setan telah berhasil menjebak dia dengan harta yang menyesatkan. Sebenarnya saudara, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, saudara, semua ini kalau kita binasa. Tuhan Yesus bilang, apa gunanya kamu memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi kamu binasa. Ya, saudara, jelas sekali 2 Timotius 2 ya berbicara mengenai manusia durhaka, antikristus yang menyesatkan gereja, ya, pemimpin yang sangat punya kedudukan yang tinggi akan menyesatkan umat-umatnya karena kebenaran diinjak-injak. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika Alkitab diinjak-injak, saudara, dalam nama Yesus diinjak-injak, ya, maka yang terjadi orang akan disesatkan. Dan kita sudah baca tadi bahwa mereka akan berhasil karena mereka diberikan kuasa. Mereka pikir ini kuasa dari Tuhan Yesus. Di dalam Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus mengamarkan kepada saya dan saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara dengarkan, banyak orang Kristen di akhir zaman. Itu sebabnya saudara dan saya lihat dalam 20-30 tahun terakhir ini, di mana-mana orang Kristen mengadakan KKR, pemulihan, penyembuhan. Ya, saudara-saudara, ini tidak terjadi sebelumnya. Ya, saya besar tahun 70-80, itu belum marak di Indonesia. Tetapi di atas tahun 90 mulai marak sampai saat ini. Dan begitu banyak orang jadi Kristen oleh karena mujizat. Apa salah? Ya, saudara, kalau kita mengasihi Yesus dengan segenap hati, maka kita tidak mungkin salah, saudara. Tapi kalau kita mengasihi Yesus oleh karena ada penyembuhan, oleh karena bisnis diberkati, oleh karena ini dan itu, saudara dengarkan 1 Korintus 13 dengan jelas mengatakan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, ayat 2, sekalipun aku, bagian yang kedua, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara dengarkan, walaupun saudara punya iman yang luar biasa, saudara bisa berdoa dan menyembuhkan orang, ya. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus hanya karena disembuhkan, ya, hanya karena sesuatu lain hal, ya, yang bukan karena kasih, maka kita sama sekali tidak berguna. Ya, saudara-saudara, dan setan akan memberikan kuasa kepada orang-orang Kristen di akhir zaman. Saya berani katakan ini bukan dari Tuhan. Ya, ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jelas ini berbicara mengenai orang Kristen. Ya, bukan orang yang non-Kristen yang akan bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan. Ya, jelas. Namun orang-orang Kristen ini, mereka berpikir bahwa mereka melakukan suatu hal yang besar kepada Tuhan. Ya, mereka mengadakan pekerjaan luar biasa, bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat dalam nama Yesus. Saudara ingat, dalam nama Yesus. Tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah kehendak Bapa. Jadi, penyesatan yang terjadi kepada mereka adalah mereka mampu melakukan banyak mujizat. Mereka pikir itu doa dijawab oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara. Dan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Dengan begitu, mereka terus hidup dalam kenyamanan, berpikir bahwa Tuhan menjawab setiap doa mereka. Mujizat itu nyata. Mujizat terjadi dalam hidup mereka. Dan setan terus jawab mujizat-mujizat. Ya, bikin mujizat terus untuk mereka terus percaya bahwa Yesus yang memberikan kepada mereka mujizat-mujizat itu. Tapi sebenarnya itu adalah Tuhan. Adalah setan, saudara-saudara. Ya, ini satu penyesatan yang luar biasa. Dan kita sedang lihat marah ada di mana-mana orang Kristen mengadakan KKR pemulihan. Sekali lagi, saya tidak menghakimi.
Tapi saudara lihat bahwa ini yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Ya, begitu banyak karena ini tidak terjadi sebelumnya. Tidak terjadi di Indonesia sebelumnya, ada banyak KKR pemulihan, penyembuhan. Ya, saudara-saudara, dengarkan, Tuhan tidak mau saya dan saudara disesatkan. Itu sebabnya dia katakan firman ini, supaya kita jangan disesatkan, saudara, di akhir zaman ini. Ya, mari kita baca di dalam buku Wahyu, ya, untuk menyatakan bagaimana penyesatan ini terus dilakukan oleh setan. Di dalam Wahyu pasal 15, ayat yang ke-16, pasal 16, mulai ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga. Naga kita sudah pelajari di dalam Wahyu 12 ayat 9 adalah setan, ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu, ya. Binatang yang dimaksud adalah Wahyu 13, ya, binatang pertama yang keluar dari dalam laut. Dan mulut nabi palsu itu adalah binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi di dalam Wahyu pasal 13. Keluar dari 3 makhluk ini, naga, binatang yang berkepala 7, bertanduk 10, yang rupanya seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini binatang ini, saudara, dan juga dari binatang yang keluar dari dalam bumi yang seperti bertanduk 2 sama seperti anak domba, ya. 2 binatang ini dan ditambah dengan naga, ya. Dari mereka keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Di dalam ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudara, jelas atau tidak bahwa roh-roh setan akan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa di akhir zaman. Untuk bahkan meyakinkan orang-orang ateis sekalipun untuk percaya kepada kekristenan, untuk percaya kepada Yesus. Saudara, inilah penyesatan yang disampaikan oleh Alkitab di akhir zaman. Ya, tidak ada jalan lain bagi saya dan saudara selain berpegang kepada firman Tuhan. Yesus berusaha disesatkan oleh setan. Dia dicobai 3 kali. Mari kita pergi ke sana di dalam Matius pasal 4 dan kita akan akhiri dengan cerita daripada Yesus ini. Ya. Di dalam Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dengarkan, pencobaan pertama sudah berpuasa 40 hari, 40 malam. Adalah dia lapar luar biasa tentunya. Ya, saudara. Maka iblis datang dengan pencobaan sesuai dengan kebutuhan daripada saya dan saudara. Dengarkan, ya, ketika kita ini butuh uang, dia akan datang dengan cobaan, bisa mendapatkan uang, tapi harus melanggar perintah Tuhan. Tidak jujur atau berbuat curang supaya dapat uang ini. Saudara dengarkan, ya, iblis tidak akan datang ketika saudara butuh uang, ya, dan iblis datang dengan pencobaan yang lain. Dia bukan seorang yang bodoh. Dia mencobai sesuai dengan keadaan saya dan saudara. Dan Yesus dia tahu baru berpuasa 40 hari, 40 malam. Ya, tentunya dia sangat lapar. Maka dia datang, ya, dan katakan perintahkan, ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Seandainya Yesus mengikuti suggestion, ya, istilahnya usulan daripada iblis, maka Yesus berdosa. Kenapa? Karena 40 hari sebelumnya, ya, di dalam Matius 3, sesudah Yesus dibaptis, ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Saudara dengarkan, kalau Yesus ikuti apa yang dikatakan, apa yang dianjurkan oleh iblis, ya, Yesus akan bersalah kepada Bapa. Kenapa? Karena dia ragu bahwa dia adalah anak Allah. Ya, saudara, setan sangat licik. Setan menyerang iman daripada Yesus. 40 hari sebelumnya, suara dari surga menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekarang dia datang, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, setan sering mencobai kita dengan kuasa yang saya dan saudara miliki. Saya mau lihat, kamu betul bisa atau enggak. Dan kita terpancing, kita tergoda, tanpa sadar kita meragukan, melanggar perintah Tuhan. Iya, saudara-saudara, ini melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah bilang, kamu anak Allah kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang dia harus melakukan satu, membuktikan bahwa dia anak Allah. Sering saya dan saudara tergoda di sini. Apa itu? Kita mau buktikan kita ini orang Kristen. Kita mau buktikan bahwa kita punya doa dijawab oleh Tuhan. Kita punya iman. Kita ini orang benar. Ya, saudara, kita tidak perlu buktikan kepada siapa-siapa. Yesus tidak merasa perlu buktikan kepada iblis. Ya, tentunya iblis datang dalam wujud bukan iblis. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak akan digoda sebagaimana seharusnya. Ya, dia bukan seorang yang bodoh. Dia nggak akan datang dalam wujud aslinya kepada manusia saja hingga hari ini. Iblis tidak pernah datang dalam wujud aslinya. Kebanyakan orang tahu bahwa iblis itu adalah makhluk yang menyeramkan dengan 2 tanduk. Itu yang iblis mau anak-anak dari kecil percaya. Iblis seperti itu. Saudara-saudara, dengan begitu dia bisa lebih efektif untuk menyesatkan orang. Dengarkan, kita sedang menghadapi makhluk yang sangat cerdas. Jangan anggap kita lebih tahu. Tapi kita lihat teladan yang Yesus berikan. Tetapi Yesus menjawab, ya, ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, dengarkan kata-kata Yesus. Dia orang paling cerdas yang pernah hidup. Dia orang paling rohani yang pernah hidup. Dia orang yang baru saja 40 hari berpuasa. Saudara berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita bisa merasa begitu dekat dengan Tuhan, kita merasa begitu penuh kuasa untuk melawan pencobaan, melawan dosa. Bayangkan ini 40 hari, tetapi tidak digunakan sedikit pun oleh Yesus. Kerohaniannya, kesalehannya, kebenarannya, ya, kesuciannya, apapun tidak dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menghadapi pencobaan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Bagi saya, mengapa? Karena dia menggantungkan dirinya kepada firman Tuhan. Padahal dia Raja segala raja, dia Mesias. Dia yang memberikan seluruh isi Alkitab ini. Ya, saudara-saudara. Tapi tentunya dia dalam kondisi manusia saat ini. Sehingga dia menunjukkan kepada saya dan saudara satu kerendahan hati yang luar biasa. Menghadapi setan, dia tahu musuh yang tidak mudah. Ya, dia tahu ini penyesatan oleh karena apa? Oleh karena dia punya hubungan yang intim dengan Bapaknya, dan dia tahu apa yang harus dia katakan. Ya, tahukah saudara bahwa setiap kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah hasil konsultasi dengan Bapaknya? Luar biasa Tuhan kita. Dia konsultasi dengan Bapaknya, dan apapun yang dia katakan itu semua adalah apa yang dikatakan oleh Bapaknya kepadanya. Apakah saya dan saudara ketika dicobai berdoa kepada Tuhan, atau kita mengandalkan diri kita? Tuhan Yesus tidak mengandalkan dirinya. Ya, dan ini jawabannya, ada tertulis. Luar biasa bagi saya karena dia merendahkan diri. Dia tunduk kepada Alkitab. Dia tunduk kepada firman-Nya sendiri. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, saudara, selanjutnya, pencobaan yang berikutnya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Sekarang iblis bawa di Yerusalem dan taruh di atas bait suci. Ya, dia ganti suasana karena tidak berhasil dari padang gurun, dia bawa ke bubungan bait suci. Ada pelajaran yang penting. Saudara, ketika saya dan saudara lolos di satu ujian, maka siap-siaplah untuk menghadapi ujian yang lebih berat. Karena setan tidak akan kasih ujian yang sama. Dia mau kita jatuh, maka dia akan kasih ujian yang lebih berat. Dan ini adalah ujian yang kedua, adalah ujian yang lebih berat. Ya, Yesus dibawa ke bubungan bait suci.
di hubungan bait suci ya, atau di bait suci setiap hari adalah pusat kegiatan dari seluruh bangsa Israel. Ya, jadi begitu banyak orang di sana setiap hari. Dan dia ada di atas hubungannya yang paling tinggi. Disuruh untuk lompat. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, saudara sekarang dengarkan baik-baik. Sekarang setan memakai Alkitab. Dengarkan saudara. Kepada orang yang rohani, setan tidak akan pakai hal duniawi untuk disesatkan. Pada orang yang rohani, setan akan pakai Alkitab, setan akan pakai doa, setan akan pakai segala hal-hal yang rohani. Ya, ketika COVID ini baru dimulai, banyak orang yang bilang, kenapa kita mesti takut sama virus? Kita tetap akan ada ibadah. Oh, saudara, ini kesombongan rohani. Dengarkan, kesombongan rohani adalah jebakan yang lebih tinggi. Banyak dari antara saya dan saudara sering terjebak dengan kesombongan rohani. Ya, saudara-saudara, tanpa kita sadari. Ya, kita ingin meninggikan betapa rohaninya kita. Padahal semua kebaikan, semua kerohanian, semua kesalehan yang saya dan saudara hasilkan dalam hidup, itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena Roh Kudus berbicara kepada saya, oleh karena Roh Kudus menggerakkan saya dan saudara, bahkan untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk berbakti, untuk melakukan kebaikan, untuk ramah kepada orang, tersenyum kepada orang, semua itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Saudara dengarkan, ini adalah jebakan yang kedua. Sekali lagi, ya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dengarkan, setiap ujian yang datang kepada Yesus, dia jawab sesuai dengan firman Tuhan yang tepat, saudara. Kalau saya dan saudara dicobai oleh harta, saudara jangan baca atau jangan ingat Alkitab yang berisi, janganlah kamu berzina. Ya, ingatlah tulisan firman Tuhan yang menyatakan bahwa harta itu sia-sia. Ya, baca itu ulang-ulang di Timotius. Ya, amaran kepada orang yang ingin kaya, ingin banyak harta. Ya, saudara-saudara, sekali lagi kekayaan tidak ada yang salah dengan kekayaan, tidak ada yang salah dengan uang, saudara. Ya, tapi cara menggunakannya yang salah. Kalau kita hanya pakai untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau saudara punya banyak uang, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Itu adalah talenta dari Tuhan. Hanya saja, kalau uang sudah menjadi ilah bagi kita lebih daripada Tuhan, oh saudara, itulah yang jadi masalah. Tapi kalau saudara bisa atur uang dengan baik, dan saudara tidak menggunakan uang untuk kepentingan diri saudara sendiri, tapi bisa menolong orang yang susah, menyekolahkan orang yang tidak mampu, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, maka saudara jadi berkat. Ya, saudara, tapi jangan terjebak. Ya, saudara, banyak orang waktu masih susah atau masih miskin atau lebih kurang kaya bilang, kalau saya diberkati Tuhan secara materi saya akan bantu. Tapi ketika berkat materi itu datang, mereka lupa janji mereka. Ya, saudara, jangan sampai kita juga terjebak dengan hal-hal seperti itu. Di sini dibilang, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, saudara, ini jawaban daripada Tuhan Yesus. Dia konsisten. Dia kutip lagi Alkitab. Ya, Alkitab satu-satunya perlindungan kita, saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ya, ini yang paling tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, dengarkan. Sekali lagi kita lihat di sini, setan mencobai. Ya, dengan seluruh dunia dipertontonkan. Apa pencobaan yang besar kepada Tuhan Yesus di sini? Apakah Tuhan Yesus akan tergoda dengan seluruh harta dunia? Enggak. Tapi kenapa setan kasih lihat seluruh dunia ini? Ya, jelas ini bukan soal harta dunia atau kemuliaan dunia. Tapi ini adalah soal kalau Yesus terima ini, ya, bahwa dunia ini akan jadi miliknya, Yesus mau menyelamatkan dunia, dan setan bilang sekarang, kalau kamu sembah saya satu kali aja, maka seluruh dunia milikmu. Itu artinya Yesus tidak harus mati di kayu salib. Itu pencobaannya, saudara. Ya, bahwa dia tidak perlu mati, maka sudah selesai pekerjaan penyelamatan di seluruh dunia ini. Dia tidak perlu mati. Itu pencobaannya yang lebih berat. Saudara, pencobaan kita yang lebih berat dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah bahwa kita tidak mau mati. Kita tidak mau menyangkal diri. Kita mau mementingkan diri selalu, saudara. Ya, itu yang selalu menggoda kita, saudara. Kita tidak mau susah. Kenyamanan hidup kita terganggu, kita berteriak. Ya, kita marah. Ya.
Yesus dicobai seperti itu. Yesus dicobai supaya dia nggak perlu mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus bertahan, dia tidak mau. Dia tidak mau karena dia sangat mengasihi saya dan saudara. Apa pelajaran yang penting di sini, saudara? Kalau saya dan saudara mau lolos dari pencobaan yang setan berikan, ya, kita hanya bisa lolos kalau kita punya kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kalau dia tidak mati di kayu salib, ya saudara, maka kita akan binasa, kita akan lenyap. Ya saudara, itu sebabnya dia memilih tetap harus mati di kayu salib. Ya, dia tidak mau memilih cara yang mudah yang ditawarkan oleh setan. Ya, shortcut. Setan selalu menawarkan kepada kita jalan pintas, memecahkan masalah, jalan pintas untuk melawan dosa, ya, dan akhirnya kita jatuh dan kita kalah, ya. Yang Tuhan mau, kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus selalu berdoa, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri, baca firman-Nya, ya. Kita harus menyangkal diri, bangun tengah malam, pagi-pagi, masih subuh untuk berdoa. Inilah hidup daripada Tuhan Yesus. Dia bukan mengajar saya dan saudara hanya lewat firman atau kata-katanya, tapi oleh tindakan perbuatannya. Saudara, dia menyangkal diri untuk berdoa bagi murid-murid, berdoa bagi dunia yang penuh dengan dosa ini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Maukah saya dan saudara siang ini menyangkal diri? Ini panggilan kepada kita. Ya, saudara, ini panggilan kepada kita supaya kita jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia, saudara. Kalau kita mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, kita akan binasa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dengarkan, ya, supaya saya dan saudara tidak disesatkan di saat ini dan masa yang akan datang. Kasihi firman Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan 2 Timotius 2 ayat 10 tadi. Terima kebenaran, terima firman Tuhan, dan lakukan, cintai, saudara. Cintai artinya kita lakukan yang benar. Dan cintai kebenaran. Benci, ya. Benci kebencian itu, saudara. Ya, kenapa kita mesti benci kepada orang lain? Ya, kita cuma boleh punya satu kebencian. Ya, kebencian kepada dosa. Kebencian kepada dosa. Ya, saudara. Itu saja kebencian yang boleh kita lakukan. Tapi kita nggak boleh membenci orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh membenci bos kita yang kejam. Ya, kita harus kasihi siapapun. Tapi kita tidak mungkin lakukan itu dengan kedagingan kita. Kita harus dapat kasih karunia Tuhan. Dan bagaimana untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan? Berhubungan erat, intim dengan Dia. Banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan sambil saudara bekerja, sambil saudara menyetir. Berdoa dalam hati, Tuhan, berkati orang ini susah, dia minta-minta, tolong berkati dia Tuhan, tolong agar dia boleh mengenal Tuhan Yesus. Ketika saudara berjalan di jalan raya, saudara lihat banyak orang berdoa, Tuhan, begitu banyak orang, tapi mereka belum tentu mengenal Engkau, mengenal Tuhan Yesus yang sudah mati bagi mereka. Berdoa untuk setiap orang yang saudara temui. Ya, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak menggambarkan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Karena dengan demikian kita sedang jadi penyesat. Jangan lagi tambah penyesat di akhir zaman ini, saudara. Saya dan saudara harus jadi Kristen sejati. Sehingga orang akan memuji dan memuliakan Bapa yang ada di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya bawa firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau panggil untuk menjadi bangsa pilihan, imamat yang rajani, umat yang kudus, bangsa yang merupakan kepunyaanmu sendiri. Engkau telah memanggil kami keluar dari kegelapan yang besar kepada terangmu yang ajaib. Namun sering kami tidak merefleksikan karakter Yesus dalam tindakan kami, perbuatan kami, kata-kata kami maupun di dalam pikiran-pikiran kami. Kami butuh kasih karuniamu setiap hari, setiap saat, setiap jam, agar ketika kami bersalah,
kami segera bertobat karena kami diingatkan, ditarik oleh Engkau. Apabila kami mulai terlepas hubungan kami yang intim dengan Engkau, tarik kami kembali, Tuhan. Ingatkan kami. Bapa, hamba berdoa agar kiranya Engkau memberkati semua yang mengikuti pelajaran pada saat ini secara langsung maupun secara rekaman nantinya. Agar semua kami, Tuhan, dijamah oleh Roh-Mu yang suci. Dikuatkan, diberikan kemenangan iman, khususnya agar kami siap menghadapi akhir zaman. Penganiayaan yang akan kami alami di akhir zaman. Dan penganiayaan itu sangat menyakitkan, karena akan dilakukan oleh saudara-saudara kami, bahkan orang-orang serumah. Tuhan, mampukan kami untuk hadapi itu. Dan Tuhan ada di pihak kami, tidak ada yang perlu kami takutkan. Sekali lagi kami mau berdoa untuk orang-orang yang menderita secara langsung oleh karena COVID-19. Jamah mereka, kuatkan iman mereka, jangan pernah biarkan iman mereka luntur dan jatuh, Tuhan. Tapi berikan kemenangan iman senantiasa kepada mereka. Tolong juga orang yang terkena dampak ekonomi. Ingatkan kami yang mampu untuk berbagi dengan mereka, ya Tuhan. Agar kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Puji Tuhan, Pendeta, oleh karena pelajaran yang siang hari ini telah kita dengarkan bersama. Kita akan berpisah, namun ada pengumuman sebelum kita berpisah. Bagi saudara-saudara yang ingin didoakan atau konsultasi Alkitab lebih lanjut, saudara bisa scan barcode tertera di share screen, dan juga boleh chat di nomor WhatsApp 0888 0939 4082, atau boleh lewat sosial media kami di bawah ini. Demikian, terima kasih untuk semua yang telah hadir. Terima kasih Pendeta. Untuk kembali, kita boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih semua, Tuhan memberkati.